Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Pada chapter sebelumnya, setelah memenangi pertarungan sengit saat menghadapi Juabek, akhirnya Won Wei pun dengan mudah mengalahkannya dengan menggunakan teknik berpedang Luminous Star yang sudah dikembangkan oleh Master Ho Jangdai. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, agar tidak bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita ke ceritanya. Cerita kita mulai. Iron pun menceritakan tentang pertarungan Master Ho Jangdai sebelum ia menemui ajalnya. Dia telah menerima surat tantangan yang mana lokasi dan waktu sangat berbeda dari biasanya. Dan di dalam surat itu terdapat setangkai bunga. Di kala itu, meskipun Master Lamaku sudah menerima tantangan yang tidak terhitung jumlahnya, namun surat itu membuatnya sangatlah gugup ketika ia pergi menuju lokasi yang sudah ditentukan. Sampai saat ini, aku masih tidak mengetahui siapa yang telah ia lawan pada hari itu. Tapi dia adalah seseorang yang sebelah matanya memiliki warna seperti emas. Master Ho Jangdai bertarung dengan orang tersebut yang diperkirakan baru berusia sekitar 20 tahun. Meskipun kelihatannya orang tersebut menerima banyak serangan dari masterku, namun entah bagaimana, masterku telah kalah dan berakhir dalam 40 gerakan. Seseorang yang mampu menyaingi 8 master bela diri terbaik di dunia dan penguasa dari provinsi Yunnan, sang pendekar pedang dari surga selatan, ia telah mati menemui ajalnya begitu saja saat melawat orang itu. Mendengar cerita tentang kematian Master Ho Jangdai, Sodam pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka orang sehebat dia bisa dikalahkan hanya dengan 40 gerakan saja. Beda halnya dengan Won Wei, ia mencerna dan memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Iron, dan ia berasumsi jika ceritanya agak sedikit janggal. Mendengar Won Wei yang merasa aneh atas kematiannya, Sodam pun berkata, "Sebaiknya kau menjaga ucapanmu. Master Ho Jangdai dia mati bukan karena ia lemah, hanya saja karena musuhnya yang terlalu kuat untuk ia lawan." Sambil tersenyum ia mengatakan, jika ia tidak pernah beranggapan jika Master Ho Jangdai adalah orang yang lemah. Hanya saja aku sedikit bingung dengan ceritanya. Namun ketika Won Wei melihat ekspresi wajah Iron, ia pun langsung mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih banyak lagi tentang kematian masternya. Setelah meletakkan kedua pedangnya agar mereka tidak dapat mendengar isi hatinya, ia pun bergumam, "Aku mencoba membuatnya menjadi nyaman dengan menanyakan tentang Master Ho Jangdai, tapi entah kenapa percakapannya menjadi tidak nyaman. Ketika aku melihat ekspresinya saat menceritakan tentang kematian Master Ho Jangdai, aku yakin dia telah menyembunyikan sesuatu. Berdasarkan perkataannya yang aku dengar, itu tidak menjelaskan kenapa mayatnya bisa sampai di provinsi Guangdong, sedangkan kematiannya ada di provinsi Yunnan." Master Ho Jangdai bukanlah orang yang biasa. Dia adalah salah satu dari 8 master bela diri terbaik yang ada di sini. Apakah memang benar ia telah menerima luka sebesar itu hanya dengan 40 gerakan saja? Ada satu perkataan Iron yang membuatku menjadi berpikir. Ia mengatakan, seseorang yang membuat Master Lamaku menemui ajalnya. Dari perkataannya itu, bisa jadi ada orang lain yang telah membunuh Master Ho Jangdai. Kesimpulan yang aku dapatkan bahwa setelah pertempuran itu yang mengakibatkan ia terluka parah, kemungkinan besar ia masih bertahan hidup. Kemudian ia pergi ke tempat ini untuk memulihkan diri, dan di saat itulah seseorang telah datang dan langsung membunuh Master Ho Jangdai. Disinilah pertanyaannya, apakah seseorang yang memiliki mata seperti emas itu telah kembali untuk membunuhnya? Ataukah ada orang lain yang telah memperhatikan pertarungan mereka? Meski aku tidak tahu siapa dia,
Tapi aku sangat yakin dengan tujuan utamanya, karena Master Hojangdai pernah berkata kepada Iron jika ia menginginkan seseorang penerus yang bisa menguasai teknik berpedangnya. Namun sialnya, sampai saat ajalnya tiba, ia belum bisa mendapatkannya. Jadi yang aku simpulkan, jika orang itu mencuri panduan asli seni bela diri yang dimiliki Master Hojangdai dan kemudian membunuhnya, maka orang itu akan menjadi satu-satunya yang mengetahui teknik berpedang Luminous Star. Orang itu dengan sengaja telah menghancurkan dagunya agar ia tidak bisa berbicara, dan mematahkan kedua tangannya agar ia tidak bisa menulis, dan yang terakhir ia mematahkan kedua kakinya agar ia tidak bisa melarikan diri. Hanya ada satu alasan mengapa ia berbuat sejauh itu kepada Master Hojangdai. Tujuannya adalah untuk menjadi satu-satunya orang yang menguasai teknik Luminous Star. Bisa jadi Master Hojangdai telah selesai menulis tentang rincian bagaimana menggunakan teknik kultivasi energi bawaan. Namun agar tidak ada orang lain yang bisa mempelajari teknik itu, ia dengan sengaja telah menghapus sebagian dari tulisan itu agar ia menjadi satu-satunya yang bisa menggunakan teknik kultivasi energi inti bawaan. Memikirkan itu membuatnya menjadi geram. Ia berpikir, meski aku bukanlah murid resminya, tapi sekarang aku sudah menjadi penerusnya dan telah mempelajari teknik seni bela diri berpedangnya. Aku tidak bisa membayangkan seberapa marahnya Iron saat itu ketika ia melihat kegilaan orang itu saat membunuh Master Hojangdai, lantaran ia tidak bisa menyelamatkan masternya karena ia hanyalah sebuah pedang. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku mencoba menanyakan tentang masternya. Namun dengan sangat cepat ia mengalihkan pembicaraannya untuk menghindari percakapan itu, karena itu sangat mengerikan untuk ia ceritakan. Aku harus berhati-hati agar tidak menanyakan itu lagi tentang kematian Master Hojangdai, sampai saatnya ia dengan sendirinya memutuskan untuk memberitahuku. Di sisi lain, setelah mendengar cerita dari Iron, Sodam pun bertanya siapa dalang dari pembunuhan masternya. Namun lagi-lagi Iron menolak untuk memberitahunya. Setelah memahami maksud Iron untuk merahasiakannya, Sodam pun mengatakan, "Kau jangan khawatir, aku akan merubah topik pembicaraannya apabila si bodoh itu mencoba menanyakan tentang kematian Master Hojangdai." Namun dengan santai Iron berkata, "Aku sangat yakin jika ia tidak mungkin menanyakan hal itu lagi. Aku merasakan dia telah menyadari sesuatu saat melihat ekspresi wajahku." Sambil tersenyum, ia melanjutkan perkataannya, "Memahami satu sama lain tidak harus selalu melewati pedang. Begitulah ikatan sejati antara sebuah pedang dan masternya." Mendengar itu, Sodam pun terlihat sangat kesal karena ia merasa jika Iron terlalu sombong sebagai pendatang baru. Dengan ekspresi wajahnya yang seperti itu, ia mengatakan, "Bisa-bisanya kau bertingkah seperti itu seakan kau telah mengetahui segalanya tentang Wonwi. Asal kau tahu, aku sudah membunuh 3 orang lebih banyak bersama Wonwi. Jadi sudah dipastikan kalau aku jauh lebih memahami semua tentang dia." Kemudian di saat Wonwi mencoba tidur, ia pun langsung terbangun saat Sang Evil telah berdiri di hadapannya. Tanpa ia sadari, Sang Evil langsung memukul kepalanya dan mengatakan, "Dasar kalian orang lemah, baru aku tinggal sebentar saja, kalian sudah bermalas-malasan." Bukan hanya Wonwi saja, namun Juabek dan Wahyun juga mendapatkan pukulan yang sama ketika dihajar oleh Sang Evil. "Berani sekali kalian tidur di saat kalian baru saja menjadi muridku." Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi berpikir, "Dasar orang tua sialan, seenaknya saja dia langsung memukul kami tanpa memberikan sebuah peringatan kepada kami." Sambil membuka penutup gentong yang berisi dengan minuman keras, Sang Evil mengatakan, "Bagaimana bisa kita tidak melakukan perayaan di saat pertama kalinya aku menerima beberapa orang sebagai muridku? Aku tidak akan membiarkan kalian sedikit pun untuk memejamkan mata sampai kita menghabiskan semua minuman ini. Jadi siapa yang mau menerima gelas pertama yang telah aku siapkan?"
Mendengar itu, mereka pun terlihat sangat bersemangat karena ini pertama kalinya Sang Evil mengajak mereka untuk melakukan perayaan dengan minum-minuman. Pada keesokan harinya, setelah terbangun dari tidur pulasnya karena habis berpesta bersama Sang Evil, ia pun mencoba keluar dari gua itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara Juabek yang mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Sambil tertawa, Wonwi mengatakan, "Rupanya kau juga sudah bangun. Jadi, apakah luka yang kau dapatkan sudah sembuh total?" Dengan kesalnya Juabek berkata, "Apakah dengan wajah seperti ini bisa dibilang dengan sembuh? Dasar orang tua sialan, dia bahkan tidak mengontrol kekuatannya untuk menghilangkan kemabukannya. Bahkan ia menjadi semakin gila di saat ia mabuk." Di malam itu, Sang Evil telah menendang Juabek dengan sangat keras, sehingga membuatnya langsung terlempar jauh. Semua itu disebabkan karena ia telah tertawa ketika mendengar Sang Evil pernah ditolak oleh seorang perempuan. Melihat Juabek yang berbicara dengan nada tinggi, Wonwi pun mencoba menegurnya dengan mengatakan, "Kenapa kau terus saja berbicara santai kepadaku, sedangkan aku adalah seniormu?" Mendengar itu, Juabek berkata, "Siapa bilang kau adalah seniorku? Asal kau tahu, kau telah berhutang nyawa kepadaku." Seketika Wonwi teringat akan serangan terakhir Juabek saat berhasil membunuh Kapten Oh. Kemudian ia berkata, "Aku tidak pernah melupakan itu, dan juga taruhan yang telah kita sepakati. Aku rasa kau juga tidak melupakan kesepakatan kita. Siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang. Jadi bagaimana? Apakah kau mau memanggilku sebagai seniormu atau mengikuti taruhan kita sebagai tuanmu? Jika kau tidak mau keduanya, haruskah kita bertarung lagi untuk memastikan taruhan itu?" Dengan terpaksa Juabek mengatakan, "Aku akan memanggilmu sebagai senior." Namun Wonwi memaksanya untuk mengatakan dengan keras karena ia mendengar jika Juabek telah mengatakannya dengan sangat pelan. Melihat itu, Sodam berkata, "Apakah dia tidak menyadari jika kau hanya menyamakan tenaganya agar ia tidak terluka parah?" Sambil tertawa, Wonwi mengatakan, "Aku rasa dia sudah mengetahui karena dia tidaklah bodoh. Tapi hanya saja harga dirinya terlalu tinggi sehingga ia sangat sulit untuk mengakuinya." Tiba-tiba, tanpa ia sadari, Sang Evil telah memegang bajunya dan berkata, "Dasar bajingan hoki, aku kira kau masih tertidur karena terlalu mabuk. Jadi, untuk saat ini, mari kita pergi." Terlihat Wonwi yang mencoba menahan guncangan lompatan Sang Evil. Ia berkata, "Tuan, mau sampai kapan kita terbang seperti ini? Padahal aku sudah mempelajari Kinggong milik Anda. Tapi kenapa Anda masih menarik saya seperti ini?" Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Akan menghabiskan banyak waktu apabila kita pergi ke lembah darah dengan menggunakan Kinggong milikmu karena kau sangatlah lambat." Beberapa saat kemudian, ada sebuah bangunan kuil utama yang terletak di wilayah lembah darah. Kemudian terlihat Komandan Gusang Wong telah berbicara kepada seseorang tentang sebuah pengobatan yang akan mereka lakukan. Tanpa mereka sadari, tempat itu menjadi hancur karena kedatangan Sang Evil yang secara tidak biasa dari manusia kebanyakan. Sambil memegang Wonwi yang menahan muntahnya, ia berkata, "Apakah Sang Dokter Ilahi, Sang Penyembuh segala penyakit sudah ada di sini? Aku akan memintanya agar mengobati bocah sialan ini untuk memperbaiki dantiannya." Wonwi pun berpikir, "Aku sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya yang kejam seperti ini. Aku mohon siapapun tolong selamatkan aku." Kemudian terdengar suara seseorang yang melarangnya untuk masuk ke dalam ruangan Dokter Ilahi yang bisa menyembuhkan segala penyakit itu. Ternyata orang itu adalah Bloodstar ke-6 yang bernama Hanbika. Lalu ia berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu. Jadi siapa anak itu yang ada di sampingmu? Selama ini aku belum pernah melihatnya." Saat Wonwi yang ingin memberikan salam penghormatan kepada Hanbika, tiba-tiba sebuah kaki telah mendarat di wajahnya, dan Sang Evil berkata, "Aku tidak mengizinkan muridku untuk berlutut memberikan hormat kepada orang lain saat aku ada di sampingmu."
Dengan tatapan mata yang tajam, Evil kembali mengatakan, "Sekarang bukanlah waktunya untuk berbincang-bincang. Yang terpenting saat ini, aku harus bertemu dengan Dokter Ilahi karena aku ingin menyembuhkan bocah ini." Tidak lama kemudian, setelah mendengar keributan di luar ruangannya, akhirnya sang dokter pun telah keluar untuk menemui sang Evil. "Kita sudah lama tidak berjumpa. Yang aku lihat, kau masih saja besar dan kuat. Jadi, untuk menghormati kedatanganmu, maukah kau minum bersamaku?" Terlihat orang tua yang bersama Kapten Gusang Wong. Ia berpikir, ternyata pria paruh baya itu adalah seorang dokter ilahi. Penampilannya sangat berbeda dari yang aku pikirkan. Sambil memperlihatkan tanda namanya, sang Evil berkata, "Aku langsung ke intinya saja. Karena dantian muridku telah hancur, maka aku memintamu untuk merawatnya. Apabila kau mau melakukannya, maka aku akan memberikanmu label namaku sebagai bayarannya. Dan ini pasti sangat berguna sekali." Namun, ia sangat tidak menyangka saat sang dokter langsung menolaknya dengan mentah-mentah. Dengan santainya ia berkata, "Aku tidak memerlukan itu karena aku sudah banyak mempunyai label nama dari orang-orang yang telah aku rawat di sekitaran wilayah pusat." Wan Wei pun sangat terkejut ketika ia melihat beberapa label nama yang cukup terkenal. Salah satunya adalah pemimpin dari Sakti Wudang, dan juga mereka adalah pembunuh yang paling terkenal yang ada di wilayah pusat. Aku tidak menyangka jika label nama Tuan Evil tidak mampu bersaing dengan 4 iblis dan 8 master dari wilayah pusat, yang mana mereka semua sudah melampaui batas kekuatan manusia. Kemudian sang dokter berkata, "Kau tidak usah khawatir karena kerusakan dantian bukanlah masalah yang serius. Dia tidak akan mati meski kehidupannya tanpa dantian. Aku tidak ada waktu untuk merawatnya di saat aku memiliki pasien dengan kondisi yang lebih serius." Sambil memperhatikan sebuah bayangan yang ada di dalam ruangan dokter itu, ia berpikir, apakah dia orangnya, pasien yang sangat ingin ia sembuhkan? Aku sangat penasaran siapa dia sebenarnya. Namun, tiba-tiba tanpa ia sadari, sang Evil langsung memegang kepalanya dengan sangat kuat. "Apa yang kau sebut dengan hidup dan mati? Jika kau tidak menyembuhkan dantian anak ini, maka ia hanya bisa menggunakan tenaga dalam saja. Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Dengan nada yang memaksa, ia kembali berkata, "Apakah kau akan menyembuhkannya atau kau membiarkannya mati? Aku yakin kau pasti tidak akan membiarkannya mati karena kau adalah seorang dokter. Karena kau adalah seorang dokter yang sangat hebat, maka menyembuhkan tengkorak yang hancur bukanlah sesuatu yang rumit untuk kau sembuhkan. Jadi, apabila aku menghancurkannya, apakah kau akan menyembuhkannya?" Namun, sang dokter tidak peduli dengan gertakan Evil. "Aku dengar ia adalah murid pertamamu. Jika kau ingin membunuhnya, maka lakukanlah di luar sana agar kau tidak mengotori tempat ini." Setelah mengatakan itu, sang dokter langsung menutup pintunya begitu saja tanpa menghiraukan ocehan Evil lagi. Sambil melemparkan Wan Wei ke arah belakang, ia berkata, "Berani sekali ia menolakku begitu saja. Sepertinya dia ingin dengan cara yang kasar." Dengan penuh kekesalan ia mengatakan, "Jika aku menghilangkan orang yang ada di dalam sana, maka sang dokter tidak akan sibuk lagi. Sudah pasti dia akan menyembuhkan muridku." Namun secara tiba-tiba Han Bika langsung menghalanginya dan memerintahkannya untuk pergi dari tempat itu. Melihat pergerakannya telah dihalangi, sang Evil pun berkata, "Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau berani sekali menghalangi jalanku?" Melihat reaksimu membuatku semakin penasaran siapa yang ada di dalam sana, sehingga dokter itu berani mengabaikanku. Namun tiba-tiba ekspresinya langsung berubah dan terlihat raut wajah sang Evil yang sangat terkejut. Di sisi yang lain, Wan Wei hanya memperhatikan kedua orang itu. Ia berpikir, apa yang telah terjadi? Kenapa suasananya sekarang langsung berubah? Kemudian ia menyadari jika leher Han Bika bergetar dengan halus. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku sangat yakin jika mereka telah berkomunikasi melalui getaran itu.
Tiba-tiba sang Evil memerintahkan semua orang untuk keluar dari ruangan itu karena ada yang ingin mereka berdua bicarakan secara empat mata. Mau tidak mau, Wonwi bersama yang lainnya pergi meninggalkan tempat itu. Ia berpikir siapa sebenarnya orang yang ada di dalam ruangan dokter itu, sehingga membuat sang Evil langsung mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan dia dari dalam sana. Setelah semua orang telah pergi dan menyisakan mereka berdua, sang Evil berkata, "Apakah benar yang telah kau katakan jika dia telah berada di sini?" Dengan tatapan mata yang tajam, ia kembali berkata, "Kalau kau berani membohongiku hanya untuk mencoba menghindari bahaya bagi dirimu sendiri, maka aku akan membunuhmu di sini juga." Dengan santainya Hanbika mengatakan, "Kau tidak usah khawatir, karena di mulutku tidak pernah ada kebohongan. Kau bebas melakukan apapun jika aku membohongimu." Di luar ruangan itu terlihat Wonwi yang sedang menunggu sang Evil, dan ia merasakan jika tubuhnya mulai terasa sakit karena ia telah kebanyakan minum. Aku sangat penasaran apa yang telah mereka bicarakan. Sudah pasti ini semua ada sangkut pautnya dengan orang yang ada di dalam ruangan itu. Aku rasa orang itu pastilah sangat penting, sehingga sang Evil tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar pertanyaan Sodam yang mengatakan apakah ia kepikiran tentang orang itu, sambil memikirkan dengan begitu keras ia berkata, "Aku tidak yakin dengan apa yang aku pikirkan, tapi tidak mungkin jika orang itu adalah pemimpin dari kultus Blood, karena yang aku tahu dia sudah mati. Jadi aku tidak bisa memikirkan yang lainnya." Kemudian Iron berkata, "Pertanyaanmu itu sangatlah aneh. Aku asumsikan jika Wonwi baru pertama kali berhadapan dengan situasi semacam ini, kau terkadang berbicara dengan berlebihan, seolah Wonwi mengetahui akan masa depan." Dengan serentak mereka mengatakan, "Bukannya sudah pernah kami katakan jika ia memang pernah mati di 10 tahun akan datang saat menjadi mata-mata kelas rendah kultus Blood dan kembali hidup di 10 tahun sebelumnya seperti saat ini?" Mendengar itu, Iron sangat terkejut dan ia mengatakan, "Jadi yang dulu kalian bilang itu jika Wonwi pernah mati dan hidup kembali, itu bukanlah kebohongan. Aku kira kalian hanya mengarangnya." Dengan penuh percaya diri, Sodam mengatakan, "Sudah aku bilang jika aku tidak pernah berbohong." Namun Wonwi langsung memotong perkataannya, "Bukannya kau sama saja, awalnya kau juga tidak percaya kepadaku." Dengan kesalnya Sodam mengatakan, "Lebih baik kau diam saja, berani sekali kau mengganggu percakapan kami." Kemudian Wonwi pun berjalan menuju sebuah tempat untuk mencari air karena ia merasa kehausan. Setelah ia membuka gudang itu, ia melihat seseorang yang sedang makan dengan lahap. Sambil memperhatikan, ia berkata, "Siapa dia sebenarnya? Dia makan begitu lahap, sampai-sampai dia tidak menyadari jika aku telah ada di dekatnya. Apakah dia sangat kelaparan?" Saat Wonwi memperhatikannya, tiba-tiba orang itu menyadari dan menatapnya dengan tatapan yang sedikit terkejut. Seketika Wonwi pun langsung pergi dan mengatakan jika ia tidak melihat apapun, apalagi di saat ia sedang makan. Namun orang itu langsung mengejarnya dan memanggilnya, "Kau jangan pergi begitu saja. Apakah kau orang yang dirumorkan jika kau adalah murid dari salah satu 4 elder tertinggi Sang Evil Heaven?" Dengan sopannya ia meminta Wonwi untuk melupakan apa yang telah ia lihat karena ia sedang diet. Saat mendengar Wonwi yang mengatakan kenapa ia makan dengan begitu banyak, dengan nada yang tinggi ia membantah jika ia telah makan dengan banyak. Hanya saja ia sedang kelaparan karena sudah seharian ia belum memakan apapun. Melihat reaksinya yang seperti itu, Wonwi hanya tertawa. Ia berpikir, "Mana bisa aku melupakan apa yang aku lihat? Dia terlihat seperti akan memakan semua makanan yang ada di gudang itu." Lalu ia mengatakan, "Bagaimanapun aku minta kau merahasiakannya dan melupakan apa yang kau lihat. Jadi untuk imbalannya, aku akan memberikanmu 2 koin perak ini sebagai upah tutup mulutmu."
Wonwi pun berpikir, dasar wanita yang unik, padahal dia bisa saja membiarkanku begitu saja, tapi dia malah memberikanku 2 keping koin perak sebagai imbalan. Kemudian terdengar sang Evil memanggilnya dengan sangat keras. Dasar murid yang bodoh, cepatlah kemari dengan berlari. Jika saja kau terlambat, maka aku akan menghajarmu. Mendengar itu, Wonwi pun bergegas menghampirinya agar ia tidak dipukuli oleh sang Evil. Namun sesampainya di hadapan sang Evil, ia tetap saja mendapatkan sebuah pukulan sehingga membuatnya langsung tersungkur. Dasar tidak berguna, kau seharusnya menungguku di depan kuil utama, bukan berkeliaran ke sana sini. Saat Wonwi mencoba menjelaskan kepada sang Evil kemana ia pergi, ia pun mendengar sebuah perkataan dari wanita itu melalui telepati. Apabila kau mengatakan sesuatu tentang diriku, maka aku akan membunuhmu, tidak peduli jika kau adalah murid dari 4 elder tertinggi. Terlihat Hambika menghampiri Wonwi dan mengatakan, kalian berdua sepertinya sangat akrab sekali. Ini adalah sebuah anugerah untuk sakti utama, karena 4 elder tertinggi telah mengambil seorang murid. Namun saat Wonwi menatap matanya, ia berpikir, apa yang terjadi kepadaku setelah aku menatap matanya? Seluruh tubuhku menjadi kaku dan jantungku berdetak lebih kencang. Apakah ini kekuatan dari Bloodstar ke-6? Tiba-tiba sang Evil menyadari jika Wonwi mulai kehilangan kesadaran. Ia pun langsung menutup matanya. Jangan pernah melihat matanya karena kau masih belum mampu untuk menahan tipu muslihatnya. Wonwi pun berpikir, sepertinya rasa pusingku berasal dari kekuatannya. Tapi kenapa energi inti bawaanku langsung aktif secara otomatis saat melihat matanya? Saat mendengar sang Evil mengatakan agar ia jangan macam-macam kepada muridnya, sambil tertawa Hambika pun berkata, mana mungkin aku melakukan itu saat elder tertinggi ada di hadapanku. Setelah melihat mereka semua telah pergi, sang Evil berkata, semuanya sekarang menjadi rumit. Jadi untuk menyembuhkanmu, kita harus menemukan sebuah tanaman yang dikenal sebagai ramuan herbal pemulih musim panas. Yang aku dengar, sang dokter akan menyerahkan tanda namanya dan memberikan hak istimewa penyembuhan kepada siapapun yang menemukan herbal itu lebih dulu. Mendengar itu, Wonwi berpikir, aku tahu herbal itu. Di kehidupanku yang dulu, herbal itulah yang telah dicari oleh sang dokter ilahi. Untungnya aku telah mengetahui di mana lokasi herbal itu berada. Wonwi pun bertanya, siapa wanita itu ketika sang Evil mengatakan jika tidak ada wanita itu, maka ia akan menyembuhkan dantianmu. Dengan menggunakan telepati, sang Evil memberitahunya dan ia meminta kepada Wonwi untuk merahasiakannya kepada siapapun. Dan apabila ia membocorkan rahasia ini, maka sang Evil akan membunuhnya. Apa kau ingat wanita yang ada di dalam ruangan dokter itu? Dia adalah cucu dari Blood Diamond terdahulu. Mendengar itu, Wonwi sangat terkejut. Ini adalah informasi tingkat khusus. Bahkan di kehidupanku yang dulu, aku tidak mengetahuinya bahwa garis keturunan Blood Diamond masih ada dan tersembunyi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.